Om Swastiastu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik operasi sistem. Di sini merupakan salah satu tugas praktikum offline yang diberikan oleh dosen ilmu bedah khusus veteriner, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nyoman Eni Kayanti dengan NIM 18045, kemudian ada Nabila Rizky Amalia dengan NIM 18055, kemudian selanjutnya ada Ahmad Ramadan dengan NIM 18064. Kista merupakan suatu kebengkakan yang lunak, berfluktuasi, isinya tidak purulen melainkan cairan yang agak kental yang dihasilkan oleh selaput atau dinding yang membatasi luka. Biasanya, kista terjadi pada anjing atau kucing. Kista menyebabkan hewan tersebut merasa tidak nyaman karena rasa nyeri dan sakit yang dirasakan. Kista berbentuk bukan akibat peradangan, walaupun kemudian dapat meradang. Kista terbentuk dari kelenjar yang melebar dan tertutup. Saluran kelenjar, pembuluh darah, saluran getah bening, dan lapisan epidermis. Preoperasi yang pertama yaitu ruang operasi dibersihkan dengan desinfektan, lampu penerangan harus bagus, meja operasi disterilisasi dengan alkohol 70%. Alat dan bahan harus disterilisasi untuk meminimalisir kontaminasi pada jaringan yang steril. Hewan dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik lengkap, perhitungan darah lengkap, profil biokimia serum, urinalisis, tes sitologi, USG, CT, MRC, dan dipuasakan kurang lebih selama 12 jam sebelum operasi. Persiapan operator harus memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan operasi agar berjalan dengan lancar. Baik, yang selanjutnya ada premedikasi dan anestesi. Premedikasi yang digunakan yaitu atropin sulfat yang disuntikkan secara subkutan sesuai dengan dosis yang ditentukan. Kemudian ditunggu hingga kurang lebih 10 menit, lalu disuntikkan anestesi dengan kombinasi antara ketamin dan silazin yang disuntikkan secara intramuskular. Ini disesuaikan dengan dosis dari berat badan hewan tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik operasi. Tahap penanganan sista meliputi pendekatan dengan lokasi sista, enukleasi dinding sista, kure, dan penutupan. Adapun teknik penanganan sista adalah sebagai berikut. Yang pertama, sista itu dikeluarkan secara total dengan diinsisi dan dipreparasi dengan jaringan sekitar secara tumpul. Pada waktu mengeluarkan sista, kondisi sista dijaga agar tidak pecah, karena bila pecah dan cairannya tumpah akan menyebabkan proses infeksi yang melanjut. Yang kedua yaitu, apabila lokasi sista sulit dicapai, maka cairan sista dapat diaspirasi atau dikeluarkan terlebih dahulu, lalu dikuret. Yang ketiga, yaitu dinding sista dimatikan dengan pemberian iodium tincture. Dinding sista harus dikuret hingga tuntas untuk mencegah pertumbuhan sista yang baru. Untuk teknik yang selanjutnya, sista juga dapat ditangani dengan membuat insisi dari bagian ventral pembengkakan sehingga memudahkan cairan untuk keluar. Insisi dapat dibuat dari garis tengah hingga ke rongga sista tanpa melakukan penetrasi hingga mukosa di sekitarnya. Garis sista yang tersisa dapat dikuret dan dikoleksi. Kain kase yang telah direndam dalam polyvidon iodin ditaruh di rongga sista. Kain kasa dapat dibuang setelah 3 hari dan rongga dibersihkan 2 kali sehari dengan cairan. Kemudian insisi dapat ditutup menggunakan staples bahan stainless steel. Yang selanjutnya, sista pada ginjal. Sista dapat ditemui di berbagai lokasi di tubuh, salah satunya pada ginjal. Sista ginjal lebih sering ditemui pada kucing daripada anjing. Sista ginjal seringkali muncul baik dalam sistem tubular nefron maupun subkapsular. Sista pada ginjal dapat ditangani dengan melakukan laparotomi. Selanjutnya, insisi itu dilakukan pada kulit dan jaringan ikat
subcutaneus, garis putih, hingga peritoneum. Selanjutnya dilakukan identifikasi lokasi kiste dan preparasi dengan jaringan di sekitarnya. Berikut adalah gambar siste pada ginjal. Yang sebelah kiri yaitu identifikasi siste setelah laparotomi, kemudian yang kanan, gambar yang kanan yaitu pengangkatan kiste setelah nefrektomi. Selanjutnya dentigerous cyst. Cyst lainnya berupa dentigerous cyst yang sering ditemui pada anjing. Agar dapat mencapai cyste, dilakukan pengangkatan mucoperiosteal dengan cara mengincisi sulcular fusi menggunakan sendok khusus. Dari sisa dikurat lalu disimpan dalam larutan formalin dengan buffer 10% untuk dievaluasi. Luka dialiri dengan larutan salin, diikuti mobilisasi bagian mucoperiosteal. Luka dapat ditutup dengan pola jahitan simpel interrupt menggunakan benang monofilamen ukuran 4. Dentigerous cyst. Identifikasi cyst setelah pengangkatan mucoperiosteal bisa dilihat pada gambar sebelah kiri dan penutupan mucoperiosteal pada sebelah kanan. Untuk pasca operasinya sendiri yaitu memperhatikan gizi pasien serta pemberian vitamin C dan vitamin B juga diperlukan untuk mempercepat kesembuhan luka. Pemberian antibiotik, amoxicillin dan analgesik asam mefenamat. Melakukan pembersihan dan penggantian KSA korban setiap hari 1 kali dengan terapi topikal yaitu betadine. Pada kesimpulannya, operasi siste yang dilakukan diantaranya persiapan alat dan bahan, mempersiapkan ruangan operasi, mempersiapkan operator dan pasien, serta melakukan premedikasi dan anestesi. Setelah semua persiapan telah disiapkan, maka operasi pembukaan dilakukan. Terapi yang diberikan pasca operasi yaitu antibiotik, amoxicillin. Selain itu, dilakukan pemberian analgesik asam mefenamat. Hal ini karena proses penyembuhan luka pada fase inflamasi dimulai sejak permulaan dan berakhir pada hari ke-3 sampai ke-4. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita sampaikan ada daftar pustaka yang tertera pada gambar. Terima kasih.